Putri Harum Mahardika dari kelas manajemen 4B dengan NIM 2102033. Pada kesempatan kali ini aku mau ngomongin tentang empati. Apa sih empati itu? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, empati adalah keadaan mental yang membuat seseorang merasa atau mengidentifikasi dirinya dalam suatu keadaan perasaan atau pikiran yang sama dengan orang lain atau kelompok lain. Nah, menurut ahli, menurut Zoll dan Ens, empati dapat diartikan sebagai kemampuan dan kecenderungan seseorang, observer, untuk memahami apa yang orang lain atau target pikirkan dan rasakan pada situasi tertentu. Nah, berdasarkan definisi tersebut, dapat aku simpulkan bahwa empati dapat terjadi ketika kita mulai membuka diri dan perasaan kita dengan lingkungan, dengan sesama di sekitar kita, dan menurutku salah satu caranya adalah dengan mengobrol atau bertukar pikiran. Nah, untuk empati project kali ini, aku akan mengobrol dengan beberapa orang yang ada di keseharianku sambil memberikan sedikit rezeki berupa uang yang bisa membantu meringankan beban mereka. Menurutku, empati paling nyata, tanda kasih paling nyata adalah kepada orang di sekitar kita, orang yang nyata-nyata ada di dalam realita di keseharian. Kereta, pintu keluar kami sediakan di sebelah kiri, arah kedatangan kereta api. Atas nama PT Kereta Api Indonesia. Untuk orang pertama yang ngobrol denganku namanya Pak Hari, usianya 33. Pak Hari ini adalah seorang porter di stasiun Bandung. Pak Hari cerita ke aku, katanya pendapatan sebagai seorang porter di stasiun Bandung ini sangat amat tergantung. Bisa sehari 100.000 sampai 150.000, bisa seminggu hanya dapat 100.000, bisa seminggu hanya dapat 50.000, bahkan pernah Pak Hari 1 bulan tidak dapat uang sama sekali. Pak Hari juga cerita ke aku, motivasi Pak Hari dalam hidup adalah Pak Hari ingin membahagiakan keluarganya, makanya Pak Hari terus semangat dalam bekerja. Iya, Pak. Untuk orang kedua yang ngobrol denganku namanya Pak Dr. Andes Sentot Prijo Pamungkas, umurnya 59 tahun, pekerjaannya sebagai driver gokar. Motivasi Pak Sentot adalah ingin membiayai anaknya kuliah sampai selesai, yaitu sampai S2. Nah, Pak Sentot ini juga punya pesan untuk anak-anak muda, yaitu lebih menjaga diri, jangan jadi anak yang nakal, jangan juga jadi anak jalanan, dan kata Pak Sentot kita harus lebih patuh dalam menjalankan ibadah. Kalau Pak Sentot sendiri cerita pendapatannya di gokar ini sangat fluktuatif ya, bisa 4 juta per bulan atau bisa kurang dari itu tuh di sekitaran 1 sampai 2 juta per bulan. Untuk orang ketiga yang ngobrol denganku namanya Pak Puji Mujian, umurnya 40 tahun, pekerjaannya satpam di rumah imut di kosan aku. Nah, motivasi Pak Puji sendiri ini, Pak Puji ini hidup untuk berjuang bagi anak dan istrinya. Pak Puji ini punya mimpi kalau dia ini ingin ngewujudin mimpinya, ngebangun masa depan anaknya yang cemerlang, yang jauh lebih cemerlang dari masa depannya Pak Puji sendiri, kalau ceritanya Pak Puji. Nah, kalau Pak Puji ini sendiri pendapatannya UMR, jam kerja itu hampir 24 jam sehari. Kalau kata Pak Puji ini, kita nih harus sebagai anak muda harus belajar yang benar, bergaul juga yang positif. Terkait dengan tambahan dokumentasi, aku ini nambahin dokumentasi, aku bagi-bagi takjil berupa sandwich buah ke Pak Puji. Makasih ya, Kang. Untuk orang keempat yang ngobrol sama aku namanya Kang Sandy Aditya, umurnya 22 tahun. Kalau Kang Sandy Aditya ini pekerjaannya driver GoFood. Nah, kalau Kang Sandy ini karena hampir seumuran sama aku ya, jadi kalau aku sama Kang Sandy ini jauh lebih banyak ngobrol. Kalau Kang Sandy sendiri ini ingin membanggakan orang tuanya dan menjadi orang sukses. Kalau orang tua Kang Sandy ini lagi sakit, jadi karena aku merasa sangat berempati pada Kang Sandy. Jadi kalau untuk Kang Sandy sendiri, aku memberikan uang yang cukup lebih ke Kang Sandy sendiri, dan aku banyak mendengarkan cerita-cerita Kang Sandy tentang pahitnya kehidupannya. Itu dokumentasi tadi, foto aku dan Kang Sandy itu terpampang jelas ya wajah bahagianya Kang Sandy setelah aku bantu dan aku dengarkan cerita-ceritanya. Nah, kebetulan kalau Kang Sandy sendiri ini pendapatannya per bulan itu hanya 1 sampai 2 juta rupiah. Ini buat Bapak, semoga berguna ya Pak. Alhamdulillah, terima kasih ya. Terima kasih ya Pak.
Untuk orang kelima yang ngobrol denganku namanya Pak Yus Farizal, umurnya 56 tahun. Kalau Pak Yus Farizal ini pekerjaannya sebagai tukang parkir di Kopi Kenangan Setiabudi. Nah, kalau kata Pak Yus Farizal, pendapatannya Pak Yus Farizal ini tergantung, bisa 70.000 per hari atau kadang bahkan 60.000 per 3 hari. Nah, kalau Pak Yus Farizal sendiri ini memiliki motivasi hidup, yaitu untuk terus bekerja untuk membiayai anaknya sekolah. Berikut juga aku lampirkan sedikit dokumentasi di mana aku memberikan sejumlah uang yang bisa berguna untuk Pak Yus Farizal. Rezeki buat Bapak, semoga bermanfaat ya Pak. Terima kasih Pak. Untuk orang keenam atau orang terakhir yang ngobrol denganku namanya Pak Yusuf Supardi atau biasa dipanggil Pak Ucup, umurnya 48 tahun. Kalau pekerjaan Pak Yusuf atau Pak Ucup ini itu office boy di rumah imut atau di kosan aku. Nah, kalau Pak Ucup ini pendapatannya 1,5 per bulan. Motivasi hidup Pak Ucup adalah bekerja untuk menghidupi 3 orang anaknya. Demikian video empati projectku. Dengan empati project ini aku sendiri bisa lebih merasakan kondisi orang di sekitarku sehingga membuatku menjadi lebih peka dan bersyukur. Sekian dariku, terima kasih.